Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak sekalian, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya siang hari ini kita bisa berkumpul untuk silaturahim, untuk thalabul ilmi. Maka mudah-mudahan Allah memberi barokah pada pertemuan kita ini. Sebelum kita masuk ke kitab yang baru, perlu saya mereview dari Kitabul Imamah poin-poin yang penting, terutama kaitannya dengan saat ini sering menjadi diskursus, diskusi di antara saudara-saudara kita. Sebagai contoh, kebetulan saya mengikuti satu grup WA yang di situ terjadi diskusi yang sangat intens masalah khalifah, kepemimpinan, bentuk negara dan sebagainya. Nah, ini mumpung kaitannya dengan Kitabul Imamah. Saya berangkat dari ini saja dulu ya, dari kesimpulan yang saya rangkum dari Kitabul Imamah, di mana poin penting di situ yang pertama adalah di zaman Nabi para sahabat berbaiat pada beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan isi baiatnya kita sudah melihat contoh-contohnya, beberapa kejadian ya. Kemudian poin yang kedua, bahwa di zaman khalifah, sejak yang pertama Abu Bakar hingga yang ketiga Utsman bin Affan, semua sahabat menyatakan baiatnya kepada tiga khalifah tersebut. Tidak ada persoalan masalah baiat. Kemudian yang Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka itu disebut zaman fitnah pertama ya. Fitnah pertama, fitnah besar pertama dialami oleh umat Islam. Itu ketika terjadi perpecahan di antara para sahabat tatkala Utsman bin Affan terbunuh oleh para pemberontak yang menyerbu ke Madinah. Nah, kemudian mulai terjadi perselisihan di antara para sahabat. Ada yang mengikuti Ali bin Abi Thalib, berbaiat pada beliau. Ada yang mengikuti Muawiyah, berbaiat pada Muawiyah. Ada yang tidak kepada kedua-duanya, seperti Abdullah bin Umar, kemudian Muhammad bin Maslamah, Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Dengan pertimbangan bahwa ketika itu belum ada kesepakatan muslimin terhadap satu pemimpin, satu Amirul Mukminin ya. Sehingga para sahabat yang tidak berbaiat pada keduanya ini bukannya tidak mau, tetapi meyakini bahwa itu belum saatnya ya, sampai nanti muncul kesatuan di antara umat Islam. Nah, sehingga dari situ dalam masalah baiat ini ada perbedaan di antara para sahabat dan juga sampai kepada para ulama. Apabila kondisinya itu umat Islam tidak berada dalam satu kepemimpinan, satu Amirul Mukminin, satu ulil amri ya. Nah, maka terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi ijtihad ya, istilahnya itu muncul ijtihad. Ijtihad yang pertama adalah berbaiat kepada salah satu dari pemimpin yang ada. Ijtihad yang kedua, menunggu tidak atau belum berbaiat sampai bersatunya umat Islam. Nah, adanya dua ijtihad itu karena
Baiat itu adalah tuntunan dalam Islam ya. Sehingga tidak ada kok tidak berbaiat dengan tidak ada alasan sama sekali. Itu kehidupan sekuler namanya ya. Tidak dipimpin. Kita dituntunkan dalam Islam itu ada imam, ada makmum ya. Di dalam sholat pun dianjurkan untuk selalu berusaha berjamaah. Jadi berjamaah itu tuntunan Islam. Nah, jadi ada dua istilah itu. Ini tentang baiat ya. Sehingga kalau ada hadis, tapi kalau di sini kelihatannya nggak ada yang Kitabul Imamah ini. Ada hadis begini, Rasulullah SAW bersabda, "Mamata walaisa fi unukihi bai'atun famata mitatan jahiliyatan." Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak ada ikatan baiat di tengkuknya, matinya dalam keadaan jahiliyah. Nah, ini dari dua istiad tadi, istiad yang pertama yang mengambil salah satu imam itu antara lain yang dijadikan dasar ini ya. Sehingga seharusnya setiap muslim berbaiat pada seorang imam. Tetapi yang berijtihad bahwa menunggu sehingga ada satu pimpinan, bahwa hadis ini hanya bisa berlaku jika dalam kondisi normal dalam tanda petik ya, normal dalam arti ada satu pimpinan ya. Nah, kalau ada satu pemimpin, Imamul Azam, Khalifah atau Amirul Mukminin atau apalah sebutannya itu, seluruh umat Islam, seluruh dunia, nah itu baru hadis itu berlaku. Pembahasan hadis itu sendiri juga dalam beberapa ulama yang memberikan syarahnya itu, mati jahiliyah itu sebenarnya yang dimaksud bukan mati kemudian mati kafir, bukan, tetapi seperti masa jahiliyah, maksudnya seperti itu. Kenapa seperti masa jahiliyah? Masa jahiliyah itu tidak ada pemimpin, belum ada pemimpin umat Islam. Nah, seolah-olah digambarkan matinya dalam kondisi di zaman jahiliyah. Jadi perbedaannya di situ ya, dua ijtihad ini. Baik, itu satu hal ya, satu perkara. Perkara yang lain yang tadi yang dijadikan banyak perdebatan yang cukup hangat itu adalah bentuk kekuasaan umat Islam. Saudara-saudara kita yang dari HTI itu sangat kekeh bahwa wajib kita menuju kepada bentuk kekhalifahan. Nah, ini dikontrol oleh muslimin yang lain, terutama dari kalangan Salafi ya. Mereka membantah habis-habisan. Yang dari Salafi menganggap bahwa khalifah itu sudah selesai, sebagaimana sabda Nabi bahwa khalifah itu adalah 30 tahun, sekarang sudah tidak ada lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, mana ada perintah dalam Al-Quran atau dalam hadis disuruh mendirikan khalifah? Tidak ada suruhan seperti itu. Nah, itu alasan dari saudara-saudara kita yang dari Salafi. Sedangkan yang dari HTI memberikan alasan-alasannya sesuai dengan pengetahuan mereka. Nah, maka di sini mungkin saya akan memberikan beberapa poin dari Kitabul Imamah yang disusun oleh Kiai Ghazali ini, bahwa kalau dari sejarahnya kan Rasulullah SAW meninggal dunia tidak meninggalkan pesan khusus tentang kepemimpinan ya. Makanya terjadi ada sedikit kejadian di Sakifah Bani Sa'idah. Di situ orang-orang Ansor mau mengangkat ulil amrinya dari kalangan mereka, tapi dicegah. Segera Umar bin Khattab mengetahui itu, gelagat itu, berusaha mencegah itu, kemudian mengajak Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah dan lainnya untuk mengingatkan kepada Ansor bahwa al-a'immatu min Quraisy, imam, pemimpin itu adalah dari orang-orang Quraisy. Pernah Nabi menyabdakan seperti itu, sehingga selagi ada orang Quraisy
mereka lah yang lebih berhak. Sehingga akhirnya yang terjadi, akhirnya Abu Bakar yang diangkat jadi khalifah. Maka dari situ menunjukkan Nabi tidak memberikan pesan wasiat khusus tentang kepemimpinan, kecuali kalau pendapatnya orang-orang Syiah itu ya. Orang Syiah itu mengatakan wah itu sudah jelas Ali dan seterusnya keturunannya. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada pesan khusus dari beliau. Kemudian yang kedua, di zaman Khalifah Abu Bakar, beliau menunjuk, memberikan pesan yang jelas, penggantinya nanti Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menunjuk satu tim yang terdiri dari 8 sahabat yang calon penghuni jannah itu, yang semuanya itu sudah dikabarkan oleh Nabi sebagai penghuni jannah. Sehingga tim kecil ini yang nanti menentukan siapa yang menggantikan Umar bin Khattab. Anaknya sendiri Ibnu Umar tidak boleh ikut, tidak boleh dijadikan khalifah. Khawatir kalau itu nanti berarti memberikan kepemimpinan pada anaknya ya, KKN ya, mendirikan dinasti ya. Nah, Umar bin Khattab sangat menghindari itu. Nah, terus setelah itu zaman Ali di mana terjadi tragedi. Sehingga dari situ banyak ulama menyimpulkan bahwa tidak ada bentuk khusus kepemimpinan atau bentuk pemerintahan dalam Islam ini. Hanya poin-poin penting ada dalam Kitabul Imamah ini menunjukkan kepada kita bahwa syarat pemimpin itu adalah maqadakum bi kitabillah. Pemimpin yang selalu membimbing umatnya itu dengan kitab Allah. Maka ulama memberikan syarat ulil amri yang wajib ditaati itu ketika ulil amri minkum, yang pertama itu dari kalangan orang beriman. Dan yang kedua syaratnya maqadakum bi kitabillahi, membimbing dengan kitab Allah. Yang syarat kedua ini diabaikan oleh saudara-saudara kita dari Salafi itu ya. Yang menjadi syarat hanya satu, Muslim itu. Sehingga ini yang terjadi kemarin debat intensif itu dari HTI dan Salafi itu. Nah, tapi ini saya berusaha menyimpulkan dari sini bahwa pemimpin itu yang pertama adalah di kalangan orang-orang yang beriman, yang kedua wajib membimbing dengan kitab Allah ya, dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tentang khalifah ya, dalam hal istilah atau bentuk itu saya pribadi cenderung setuju dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Salafi tadi, bahwa tidak ada bentuk khusus seperti itu. Tetapi juga saya tidak setuju ketika kemudian justru mereka itu membantah HTI itu dalam soal kekhalifahannya ya, istilah khalifahnya, tapi justru menerima dengan tangan terbuka apa yang disebut bentuk demokrasi sekarang, asal seolah-olah itu asal tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah sekarang masalahnya apa itu demokrasi itu? Apa definisi demokrasi, apa esensi demokrasi itu? Kalau demokrasi itu kedaulatan di tangan rakyat, kalau demokrasi itu difahami, didefinisikan bahwa kedaulatan itu ada di tangan rakyat, itu kelihatannya tidak ada dalam buku pegangan kita, dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena yang dituntunkan dari Nabi dan 4 khalifah itu kan tidak begitu ya. Tapi yang dijadikan pedoman itu bukan suara rakyat, tetapi Al-Quran dan As-Sunnah. Makanya dipilihnya itu ya kalau ada pemilihan, adanya ya waktu di zaman memilih Utsman bin Affan itu dalam tim kecil ya, orang-orang yang ditunjuk yang sudah ditetapkan.
Baru di situ ada voting itu. Tapi tidak dilemparkan, diserahkan kepada sembarang rakyat sampai pelacur, preman semua juga ikut menentukan. Nah, tidak seperti itu. Ya, perwakilan tapi syaratnya ketat. Jadi orang-orang yang paham agama, orang-orang yang dikenal kesolehannya, orang yang paham agama. Itu mestinya ya. Tapi kalau kemudian ada yang berkata itu ada unsur-unsur demokrasi yang sesuai dengan syariat Islam, apa itu? Musyawarah. Nah, kalau musyawarah yaitu tadi musyawarah yang dituntunkan tadi di zaman sepeninggalnya Umar bin Khattab, di mana musyawarah terbatas di antara para sahabat yang berjumlah 8 tadi. Maka ulama menyebutnya ahlul halli wal aqdi tadi. Nah, intinya adalah seperti itu. Sehingga di dalam Kitabul Imamah ini juga tidak ada secara spesifik menyebutkan khalifah gitu. Berbeda dengan saudara kita yang HTI itu, nah itu ada semacam sudah satu paket gitu ya, pengertian itu, terutama yang banyak diinisiasi oleh Syekh Taqiyuddin ya, pendiri HTI itu. Sedangkan dari saudara-saudara kita yang dari Salafi itu malah menurut saya terlalu longgar sekali, sehingga para ulamanya dengan sangat terbuka menerima siapapun asal muslim. Nah ini kira-kira poin-poinnya seperti itu. Nah itu yang bisa saya simpulkan. Mungkin ada yang akan ditanyakan atau ada pendapat dari bapak-bapak sekalian. Iya. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Apakah itu kafir? Pertanyaannya apakah itu kafir? Ya begini, yang jelas itu salah ya. Kalau salah itu yang jelas adalah sesat. Ya paling ringan ya. Paling ringan itu adalah itu sesuatu yang salah, yang sesat. Ngoten nggih, Pak sekalian. Mungkin yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengannya Imamah itu memang hal yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan yang secara global umat Islam. Cuman kan kita itu ada hal-hal yang sifatnya itu mikro. Contohnya itu adalah ketua takmir masjid. Itu kan sesuatu yang kepemimpinan Islam juga, cuman sifatnya mikro bukan makro. Pertanyaannya, apakah kemudian ketua takmir masjid itu merupakan sebuah sunnah, itu digantinya itu kalau sudah meninggal atau dia sudah tidak berkemampuan lagi baru diganti? Itu apakah itu sunnah? Gitu ya. Ketika karena melihat yang namanya perjalanan khalifah yang 4 itu digantinya itu karena meninggal semua. Karena meninggal semua, sehingga kalau yang lain-lain itu kan istilahnya kekhalifahannya itu kan masih dianggap ada sesuatu yang cacat bagi secara umum kaum muslimin begitu. Tapi kalau dengan yang 4 itu kan terutama yang 3 ya, itu dari Abu Bakar, Umar sama Utsman. Tapi itu kan meninggal semua. Sehingga apakah kemudian ketika takmir masjid itu, terutama ketua takmir masjidnya beristihad, saya bisa diganti kalau saya sudah meninggal, itu yang menang begitu, itu boleh tidak? Boleh ya. Terus yang kedua berhubungan dengan ada juga apakah kemudian misalkan dari apa namanya istilahnya itu jamaah itu kemudian mengadakan rapat ketika terjadi pergantian takmir masjid, itu kemudian menetapkan bahwa masjid itu apa namanya kepemimpinan takmir masjid itu ada periodenya. Jadi misalkan dibatasi 5 tahun gitu, itu termasuk sulul adab enggak? Termasuk hal yang istilahnya itu ya jelek lah masalah adab. Karena kan kita tahu bahwa yang namanya ketua takmir masjid itu merupakan sebuah ya bagaimanapun juga kan kayak semacam ya pemimpin lah, imam dari masyarakatnya gitu ya. Apakah kemudian ketika kita membatasi yang semacam itu
usul adab yang berhubungan, harapan saya itu nanti ketika kita itu menentukan bahwa itu usul adab, berarti ya jangan kali-kali kita itu mengadakan itu, karena itu berarti merongrong kepemimpinan takmir masjid. Terus kemudian hal yang berikutnya adalah apakah kemudian hal-hal yang bisa membuat kondisi masjid itu senantiasa bisa bersih dan halal, gitu ya, ketika kepemimpinannya itu terlalu lama. Karena memang secara umum ini berlaku, saya melihat di seluruh institusi atau lembaga, Pak, entah itu masjid, entah itu sekolah, entah ini, kalau kepemimpinannya terlalu lama, pengurusnya nggak ganti-ganti, mohon maaf nih Pak, itu cenderung korup, gitu ya, cenderung korup. Itu di mana-mana begitu, gitu ya, karena sudah terlalu lama. Gitu. Sebenarnya tidak bermaksud korup orang yang berada di situ, tapi kadang-kadang terus nggak pakai, gitu ya. Di masjid misalkan aku sih tak balik, nah begini, ini kan bahaya begitu ya. Atau ini di sekolah aku sih untuk tak balik, yang penting kan bahaya begitu ya. Itu kan terjadi gitu ya. Nah, ini bagaimana kalau misalkan ini tidak pernah? Pertanyaannya agak disingkat, pertanyaannya agak cepat, lihatnya sudah ditangkap maksudnya. Sudah itu. Kita supaya bisa menjaga itu, supaya selalu bersih dan baik, masalah itu tentunya tetap saja ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ya. Tapi yang jelas kalau masalah pemimpin tertinggi umat Islam, Imamul A'zam, itu sunnahnya memang sampai wafat tadi ya. Nah, sedangkan di takmir masjid itu, maka ini kalau dari saya, kalau boleh saya menganjurkan begini. Kemarin saya ketika mengurus perizinan pondok pesantren di Kemenak itu di situ malah ada syaratnya, harus ada kiainya. Nah setelah itu nanti siapa yang ditunjuk sebagai direkturnya dan seterusnya. Nah untuk kita berusaha menepati sunnah, ada imamnya, imam masjid yang memang diyakini kepandaiannya dalam soal Al-Quran yang paling baik ya. Nah setelah itu bisa saja dibentuk pengurusan di bawah ini tadi, imam masjid. Kalau kita bahasakan dengan ketua takmir silahkan misalnya. Nah ini bisa diganti. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau terlalu lama nanti cenderung korup dan seterusnya. Itu sebenarnya mekanisme itu sudah ada di dalam Al-Quran. Selain Allah itu fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Ini harus tetap didengung-dengungkan. Ketika seseorang mengklaim bahwa saya ketua takmir yang seharusnya tidak boleh diganti sesuai sunnah itu sampai meninggal. Nah ini ayat ini tetap harus didengungkan. Baik Bapak bisa begitu, tapi ini harus selalu kita ingatkan ya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi. Itu mekanismenya sudah ada dalam Al-Quran. Jadi bisa begitu Pak. Ini kalau boleh saya anjurkan, jadi semacam ada imam yang memang itu diangkat sebagai itu ya, tidak ganti sampai wafat, kecuali kalau ada hal-hal yang menyalahi syariat. Dan apa yang dipraktekkan dalam ormas itu sebenarnya juga begitu. Ormas misalnya Muhammadiyah atau Al-Islam sendiri yang diberi wewenang diamanai wakaf-wakaf itu kan itu dibentuk takmir. Tapi juga nanti kemudian kan kembalinya ke induk ya. Sebenarnya kan semacam itu. Sehingga di sana bisa dijadikan pergantian. Tapi bagaimanapun nanti kembalinya kepada pimpinan induk itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Ngoten nggih. Ada yang lain? Nah, ini dari nggih monggo Gus Saiful Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menambahi mungkin hanya mungkin sampai 10 menit. Coba dibuka surat An-Nur ayat 55 nggih. Ada yang baca Quran buka mau. Atau ada Quran buka mau. Quran.
An-Nur 55 ya. Ini ayat ini kami dengar lagunya ketika dulu di umroh. Itu lagunya khas ya, ketika di waktu Jumatan. Akhirnya di surat itu sampai sekarang lagu itu saya pakai kalau pas ngimami. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul 54. Nggih, terus mulai dari itu dulu dibaca dulu satu orang saja. Nggih. Nggih mewakili engko. Qul ati'ullah wa ati'ur rasul fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma umirtum wa umilu 'alaykum ma umirtum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Terus lagi terus. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadaa lahum wa liyubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Amun tayyib nggih. Nah, itu ada wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihat la yastakhlifannahum. Ini yang guru bahasa Arab. La yastakhlifannahum itu sudah selesai atau masih akan ada? Lo tanglet nih. Lam taukid, kemudian fi'il mudhari' ditambah nun taukid. Itu sudah berlaku yang dulu saja atau nanti akan ada? Nanti akan ada. Karena ada kata sebelumnya la yastakhlifannahum kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinannahum dinahumul ladzir tadallahum. Jadi nanti akan ada kesempatan untuk amannya umat Islam itu, bahkan sampai kalau tidak salah jalan dari mana? Son'a ya. Haji yang sendirian wanita itu aman. Balik sekarang, jangankan itu dompet ketinggalan saja bablas. Cuman kita ingat kata-kata la yastakhlifannahum ini yang dipakai saudara kita Felixo, entah dia sebagai pribadi atau HTI, ada harapan bahwasanya ke depan tuh masih akan ada kepemimpinan yang a'zam. Dan kapan itu? Tentu saja kita tidak bisa harus banyak mengkaji daripada yang lain, misalnya tentang nanti kemunculannya Imam Mahdi dan sebagainya. Kemudian kalau dilihat dari Imam Abu Dawud itu kan Al-Mahdiyu min waladi Fatimah, dari turunannya Fatimah. Pasti nanti ada, bahkan di namanya sudah jelas namanya Muhammad bin Imam Mahdi nanti itu persis daripada kakeknya Muhammad bin Abdullah. Sekarang baru Muhammad bin Salman. Seatoh berarti urung dulu. Beda lah. Lah itu karena apa? Hubungannya dengan bapak tadi itu contoh kecil adalah takmir kemudian dan sebagainya itu kan sebenarnya masalah uruf, masalah kebijakan saja lah. Jangan jauh-jauh, di sini aja takmir itu pengurusnya mana? Di jenenge kan Rauno itu, tapi yo ono wae pokoknya. Nyatanya duit ngalir ya ono sing nyekel kan gitu. Nah ini maksud saya itu masalah seperti itu jangan dicanakan itu suul adab atau tidak, kebijakannya masing-masing begitu. Memang ada yang sampai harus mati sampai ganti. Nah, itu misalnya dulu di sini seperti simbah boleh karena simbah sebagai pendiri. Tapi kalau itu berupa wakaf ya harus dipikirkan regenerasi ini dan sebagainya. Sehingga apa yang panjenengan tanyakan kalau terlalu lama cenderung korup itu bisa dicegah. Nah, itu yang pertama. Jadi kebenaran itu tidak harus Quran hadis ada beberapa hal Panjenengan kalau tidak mengakui lampu merah itu stop, ya tabrak wae itu loh. Itu kan dunia, ya dunia itu juga kita akui. Kemudian yang terakhir ya ini sebagai di dalam sejarah umat Islam kita itu memang
Tadi disampaikan sejak Sayyidina Utsman sedikit ada begitu, tapi kenapa Sayyidina Utsman bersikukuh? Karena setelah perang Tabuk, beliau menyumbangkan sekian uang dan juga kendaraan. Kanjeng Nabi mengatakan tidak akan memadoroti Anda wahai Utsman sejak hari ini. Setelah menyampaikan bantuan yang demikian besar, itu Kanjeng Nabi mengatakan tidak ada apa mayadurruka ba'da hadzal yaum, kalau tidak salah seperti itu nggih. Itu di sirahnya dulu yang ngisi pengajian di POM itu siapa itu? Ramadan Al-Buti. Itu di sirahnya dulu gitu. Jadi kalau kalau kitab daripada Imam Ghazali ini Al-Yaumiyah, nanti sebaiknya nanti diselingi dengan sirah nabawiyah yang sifatnya itu perjuangan. Kalau ini kan Al-Yaumiyah mungkin seperti baca doa, kemudian minum dan sebagainya. Ya, yang perjuangan ini yang kebanyakan masih langka ini. Maksud saya apa? Kita akan mendapatkan informasi yang runut daripada itu. Kenapa dikatakan mulai ada fitnah? Karena Sayyidina Utsman percayakan ini, makanya diapa-apakan dia manut. Bahkan sampai apa itu dibunuh dalam keadaan apa? Qiraatul Quran, kemudian darahnya menetes, ayat tetesan darah itu mengenai beliau. Di luar biasanya Utsman. Nah, kemudian kenapa bisa terjadi? Kitakanlah daripada Khawarij. Khawarij ini orang yang tidak mau menerima cara saiki ngono napa nggih? Genah-genahan niku jenenge napa nggih? Kaku jadi. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul fasikun. Jadi kan tadinya itu Muawiyah dengan Imam Ali itu sedikit ada permasalahan ya. Kemudian keduanya itu sudah menyatakan apa? Damai, sulh. Tetapi ternyata ini ada satu yang kok ini berdamai, berarti mereka sudah keluar kan gitu loh. Berarti mereka itu apa? Mungkin bahasa sekarang halal darahnya. Jadi menganggap Muawiyah halal darahnya, menganggap Imam Ali halal darahnya. Ini bahaya. Dia berkesimpulan wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika. Lah ini bahaya. Jadi orang yang sekarang mungkin apa? Pokoknya lah ini pokok ini. Pokoknya ini orang tuntunan Nabi bid'ah. Ini juga bahaya seperti itu, Tetapi juga jangan terkecoh dengan istilah. Panjenengan kalau mendengarkan setiap hari radio RRI ada istilah moderasi agama, ini juga tidak kalah lebih kita waspada gitu loh. Gampangane gampang ke sesuatu, kemudian menuduh sesuatu, kemudian dianggap ini, oh ini radikalis, ini dan sebagainya. Ini caranya bagaimana? Kita harus mengetahui daripada berbagai sirah. Bagaimana mereka mengambil kesimpulan, bagaimana ini. Jangan sampai jatuh ke dalam moderasi sing terlalu digawe-gawe. Kemudian yang kedua, jangan seperti yang Khawarij tadi itu. Oh ini tidak apa jenenge, keduanya sudah keluar dari Islam. Itu gara-gara apa? Tidak mau menerima niku lho. Digenah-genah gitu loh. Kiki memang saatnya masih begini, saatnya masih begini, saatnya masih begini. Nah tentu saja kita takzim sama beliau Al-Mukarram Al-Habib yang ditahan itu siapa? Rizik Syihab ya. Ini karena keadaannya kita seperti ini, ya harus seperti ini. Jadi masa itu apa? Mengikuti zamannya. Betul ya, masa itu mengikuti zamannya. Ini sudah ada uswah dari keluarga kami, yaitu almarhum Kiai Idris, kemudian Kiai Haji Abu Amar, kemudian diteruskan oleh almarhum Kiai Haji Ali Darokah. Kiai Idris itu saklek karena dia termasuk pembantunya Pangeran Diponegoro itu siapa itu? Sentot Prawiro Dirjo. Oh ini penjajah, perang Kiai Idris. Akhirnya apa? Akhirnya pondok ditinggal. Orang Jamsaran ngerti ini. Sekitar 20 atau 30 tahun Jamsaran ditinggal. Sing jenenge pondok ditinggal, akhirnya apa? Omah ditinggal, akhirnya gimana? Pokoknya itu juga ternyata di masa belakangan kurang menguntungkan. Akhirnya diganti oleh pengganti beliau, menantunya adalah almarhum Abu Amar yang terkenal dengan Raden Tejo Tenoyo kalau nggak salah ini. Jadi
ulama yang memiliki gelar Raden. Otomatis ulama bergelar Raden kalau ngisi pakai sarung, kopiahnya pakai blangkon. Nah ini lumayan. Jadi pemerintah Belanda, oh ya udah ini sedikit ada apa penyesuaian. Tetapi di belakang kehidupan daripada beliau ternyata beliau gelo. Ternyata aku kok ngaji Bukhari ini kurang. Nah ini otomatis apa? Karena beliau terlalu banyak mengkaji tentang tasawuf, Ihya Ulumuddin. Ternyata di belakang hari, aku begitu kenal dengan Bukhari kurang. Tapi ya terus keburu wafat. Kemudian digantikan oleh Kiai Haji Ali Darokah. Itu memang full coro saiki pendeta. Pendeta itu apa? Ulama. Wis ora ngurusi ini. Sehingga bagaimana tetap mensikapi daripada itu, karena kepemimpinan atau khilafah juga bagian daripada sejarah kita. Meskipun Kanjeng Nabi tidak menyebut nanti habis saya Abu Bakar, Umar, Ali dan sebagainya. Tapi dilihat dari hadis-hadis yang berikutnya, oh ternyata apa itu yang di sumur itu, jadi setelah Kanjeng Nabi itu mengatakan, lek Abu Bakar ngene, lek Umar ngene. Nah, ternyata itu sahabat itu ilmunya sampai, sehingga apa? Mereka sepakat setelah Kanjeng Nabi itu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman. Nah, ini yang terakhir pesan kami. Di antara kita juga masih banyak permasalahan, Nah, ketika Abdullah bin Umar itu ditanya oleh seseorang siapa sih? Orang yang utama itu siapa? Kalau tidak salah Utsman. Utsman mengatakan orang yang utama itu satu Abu Bakar. Terus yang kedua itu jawabannya Umar bin Khattab. Kemudian yang ketiga harusnya jatuhnya kepada Utsman. Cuman Utsman ini malu. Sing ketelu janjane panjenengan to nggih. Ning arep jawab napa? Izin. Ini sangat menunjukkan Sayyidina Utsman itu sangat tawadhu nggih. Padha karo jenengan. Jane sak ngriki sing paling pinter lak jenengan nggih. Jenengan mesti apa? Berusaha apa? Menolak senes kula kan ngoten wis pokoke ana. Ternyata Utsman ini mengatakan pokoknya saya muslim. Nah, ini mungkin barangkali ini yang dulu pernah dipakai Al-Ustad Saya muslim itu sebenarnya merinduknya pada Utsman ini, cuman muslimin Solo ini salah kaprah gitu loh. Ditanya A atau B, saya muslim kan begitu. Mestinya ini jawaban ini ternyata insya Allah beliau merujuk kepada Sayyidina Utsman. Nah, kemudian dari tanda-tandanya ini kemudian jatuhlah kepada Imam Ali lah. Di Imam Ali inilah kemudian mulai memang banyak sekali fitnah yang terjadi. Lah mudah-mudahan muslimin ini dari sirah yang nanti akan kita baca Al-A'malul Yaumiyah nanti ditambah satu sesi lagi kalau bisa, yang intinya ada perjuangannya. Kalau ini kan istilahnya fikih nanti habis sholat baca apa ini dan sebagainya. Dan itu salah satu yang kami tambahkan daripada Imamiyah, karena kitab Imamiyah yang disusun oleh beliau itu hadis ketemu hadis, tidak ada halu-halunin jenengan apa niki. Kalau di dalam kitab tafsir atau apa itu kan mesti ada itu. Ini ayat kemudian pengantar, ayat pengantar. Nah, saya kira itu Mas narasumber, mudah-mudahan yang kami sampaikan ini ada sedikit manfaatnya dan bisa jadi Al-Islam ini sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah, menjadi penengah di antara beberapa komunitas yang ada. Karena di tahun sebelum kemerdekaan di tempat inilah pernah terjadi kongres yang diadakan oleh Al-Islam menengahi daripada beberapa ormas yang saat itu sudah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan, kami langsung pada yang sifatnya teknis. Jadi imam atau pemimpin itu berarti imam sholat. Kira-kira imamnya batal, imamnya yang menyadari mengadukan, karena banyak di beberapa tempat itu kudu aku sing imami, kudu aku sing azan katanya. Ini realitas begitu. Nah, ketika imam menyadari semacam itu sangat bagus. Kemudian kalau makmum mengingatkan juga sangat bagus.
Jadi saling menyadari bahwa tambahnya usia itu kemampuan memimpin itu juga menurun. Ya, ingatannya menurun, lebih-lebih kalau menyangkut administrasi dan keuangan, lebih-lebih sekarang pakai IT. Nah ini imam yang bagus, nah ini idealnya itu punya kader. Nah, punya kader yang bisa dipercaya untuk melanjutkan dengan ilmu agama yang bagus, teknologi IT-nya maju, dia insya Allah begitu Pak. Jadi dua-duanya, siji hidup di perkewo, yang siji orang dalam hidup, sebaiknya yang paling baik itu menyadari. Kalau sudah menyadari enak. Ada yang lebih hafal, tidak harus dia terus mungkin kamu sesoran, jadis, wajibnya dan sebagainya, nafasnya sudah tidak kuat dan sekarang ada penggantinya. Saya kira itu saja. Baiklah, sebenarnya waktunya tinggal sedikit ya, tapi mungkin perlu saya tambahkan hubungannya dengan apa yang kita bicarakan tadi tentang asas demokrasi, tentang kepemimpinan ya. Nah, ada satu hal yang juga menjadi sering perbincangan di antara umat Islam itu adalah ketika dihadapkan pada pemilu ya, memilih. Sebagian saudara-saudara kita itu ada yang begitu antipatinya kepada apa yang disebut sistem demokrasi yang bukan berasal dari Islam, kemudian tidak mau mengikuti pemilu. Sebagian yang lain tidak begitu, seperti yang disampaikan oleh beberapa ulama, misalnya Habib Rizik Syihab atau yang lainnya itu yang menganjurkan untuk kita tetap memilih pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan Islam. Nah, maka dalam hal ini memang kita dihadapkan pada keadaan di mana kalau kita tidak memilih akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat. Maka dalam hal ini bukan masalah karena kita ini mengikuti sistem demokrasi, bukan karena itu ya, tetapi karena memang dihadapkan pada kondisi mau tidak mau harus memilih yang terbaik. Nah, maka saya termasuk salah satu yang juga mendukung ketika harus berusaha memilih pemimpin yang terbaik sesuai dengan Islam. Itu mungkin yang perlu saya tambahkan. Mungkin ada lagi yang akan disampaikan Bapak-bapak, kalau masih ada. Baik, kalau tidak ada, pertemuan sore hari ini kita akhiri. Semoga kita dikaruniai husnul khotimah. Fa'aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.